إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فيا عباد الله، أوصيكم وإياي نفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. أما بعد. Masyarakat muslimin sidang jemaah salat Jumat Masjid Al-Hidayah yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang begitu banyak. Dan sesungguhnya hakikat kesyukuran kita wali dari dalam hati kita bahwa segala nikmat datangnya dari Allah. Kemudian dengan lisan kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dibuktikan dengan anggota tubuh kita melaksanakan ibadah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Walau terkadang sebagian nikmat kita gunakan tidak sesuai dengan ridhonya Allah. Walau terkadang sebagian nikmat kita pakai tidak sesuai dengan keinginan Allah. Namun Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada kita, tidak memutus nikmat-nikmat tersebut yang tidak mampu untuk kita kalkulasikan. Karena pada hakikatnya pun kita tidak mampu untuk mensyukuri semua nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena mensyukuri nikmat Allah adalah juga salah satu nikmat. Sehingga kita untuk mensyukuri nikmat itu membutuhkan nikmat yang lainnya. Sehingga kemudian kita berusaha menggunakan nikmat-nikmat yang Allah kasih kepada kita untuk memaksimalkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, yang dalam segala aspek lini kehidupan kita berusaha meniti jalan yang telah dicontohkan baginda sallallahu alaihi wasallam. Masyarakat muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah. Tak lupa pula pada kesempatan yang berbahagia ini khatib berwasiat kepada khatib pribadi dan juga kepada para jamaah sekalian, sama-sama kita meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya la ilaha illallah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Jalla Jalaluhu. Kaum muslimin sidang jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat usia, nikmat umur. Dan dari sekian nikmat yang Allah berikan, yaitu nikmat usia, nikmat umur, ada usia yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Ada usia yang menjadi istimewa di dalam Islam. Usia tersebut tiada lain sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Usia adalah usia 40 tahun. Tidaklah seorang nabi dan rasul diutus oleh Allah, diangkat oleh Allah, kecuali usianya mencapai 40 tahun. Karena usia 40 tahun, mereka yang telah mencapai usia 40 tahun ke atas adalah usia kematangan seseorang. Dari sisi mentalnya, dari sisi fisiknya, ataupun pengalamannya pun juga sudah mulai banyak. Itulah Allah berfirman dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Hatta idza balagha ashuddahu wa balagha 40 sanatan qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Sampai tatkala ia telah mencapai usia dewasa, wa balagha 40 sana, telah mencapai usianya 40 tahun. Nanti menjadi perhatian bagi siapapun yang Allah telah berikan usia 40 tahun lebih, 40 tahun ke atas.
maka hendaklah membaca doa dalam surah Al-Ahqaf ayat 15 ini. Dalam sebuah athar dikatakan bahwa tidaklah ayat ini turun kepada Nabi Muhammad SAW kecuali Abu Bakar As-Siddiq menjadikan sebagai doa harian yang senantiasa dibaca. Apa isi doanya? Isi doanya adalah Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ini tidak sekedar doa semata jemaah sekalian. Dari ayat ini kita menarik beberapa amal-amal perbuatan. Kita menarik beberapa amal-amal ibadah. Yang pertama adalah an ashkura ni'matak. Hendaklah senantiasa memperbaharui kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Qurtubi katakan, siapa yang telah Allah panjangkan usianya, Allah berikan usianya hingga usia 40 tahun ke atas, faqad ana lahu an yashkura ni'amahu subhanahu. Siapa yang Allah berikan nikmat tersebut, maka hendaklah setiap hari ia mengecek, memperbaharui, mentajdid daripada kesyukuran atas nikmat yang begitu banyak. Amalan yang kedua, selain daripada syukur, dan kita tahu komponen syukur itu ada 3. Yang pertama dari hati, kemudian dengan lisan kita, kemudian dengan amal perbuatan kita. Yang kedua, amalan yang kedua yang didawamkan melalui daripada doa ini, an ashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala salihan tardah. Memperbanyak amal-amal soleh. Allah mengkhususkan di awal kesyukuran, padahal kesyukuran itu adalah salah satu daripada amal soleh. Itulah tingginya kedudukan daripada syukur. Karena hakikatnya dalam kehidupan kita ini, kita mempunyai 2 aspek kehidupan. Kita mempunyai 2 sayap dalam kita hidup di dunia ini. Yang pertama adalah sayap kesyukuran. Yang kedua adalah sayap kesabaran. Kata Nabi SAW, ajaban di amril mu'min. Orang mukmin itu luar biasa. Inna amrahu kullahu khair. Semua perkaranya semuanya baik. Kalau ditimpa musibah oleh Allah, ia bersabar. Wa in asabathu sarra, kalau ditimpa kelapangan kemudahan, ia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka amalan yang kedua, wabil khusus kepada siapapun yang telah Allah berikan usia 40 ke atas, dan umumnya siapapun di antara kita yang Allah masih panjangkan usia kita, kita memperbanyak amalan-amalan soleh. Wabil khusus kita berada di bulan suci jamaah sekalian, bulan Zulqa'dah yang Allah firmankan dalam surah ke-9 ayat 36, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahran yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika ad-dinul qayyim. Dari 12 bulan Allah ciptakan, dari 12 bulan Allah sediakan pada saat penciptaan langit dan bumi. Allah katakan dari 12 bulan itu ada 4 bulan suci. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun sardun wa wahidun fardun." 3 berurutan, 1 menyendiri. Yang berurutan adalah Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Yang menyendiri adalah bulan Rajab. Ibnu Abbas menafsirkan ayat ini bahwa tatkala Allah berfirman, "Fala tadzlimu fihinna anfusakum." Jangan sekali-sekali berbuat kezaliman di bulan-bulan suci, khususnya di bulan-bulan yang lainnya secara umum. Kata Ibnu Abbas, karena dosanya dilipat gandakan. Perbuatan kemaksiatan, perbuatan kezaliman dikerjakan di bulan suci, dosanya dilipat gandakan. Namun di satu sisi Al-Imam Ibnu Katsir membawakan kaidah, kapan ada momen ada pelipat gandaan dosa, maka saat itu juga Allah melipat gandakan pahala atas ibadah-ibadah yang dikerjakan. Kaum muslimin sidang jamaah sholat Jumat yang insya Allah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ketiga daripada doa Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Wa aslih li fi dzurriyyati,
hendaklah memperhatikan generasi berikutnya. Yang Allah telah berikan keturunan, ia perhatikan keturunannya. Yang Allah telah berikan cucu, ia didik cucunya. Ia mendoakan kebaikan untuk anak, cucu, untuk generasi-generasi setelahnya. Khawatir jangan sampai kita kemudian meninggalkan generasi yang lemah. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Maryam, "Fakhalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah." Mereka meninggalkan generasi yang lemah, generasi yang meninggalkan sholat, generasi yang tidak kenal dengan masjid, generasi yang jauh dari masjid. Wal iyadu billah, tsumma iyadu billah. Amalan yang keempat daripada doa dalam surah Al-Ahqaf tersebut, wa an ashkur ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an a'mala shalihan tardah wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Amalan yang keempat adalah memperbanyak taubat. Inni tubtu ilaika. Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah riwayat, Nabi membaca istighfar, Nabi membaca kalimat-kalimat taubat tiada lain sebanyak 70 kali. Dalam sebuah riwayat Nabi membaca sampai 100 kali. Lantas menjadi pertanyaan kepada kita jamaah sekalian, Nabi itu dijamin surganya, Nabi itu telah diampuni dosa-dosanya yang telah berlalu dan juga yang akan datang. Nabi itu maksum, tetapi Nabi membaca kalimat taubat, membaca kalimat pertaubatan, membaca kalimat istighfar. Lantas bagaimana dengan kita? Makhluk biasa, makhluk yang banyak salah, makhluk yang banyak khilaf, makhluk yang banyak berbuat dosa. Maka sombonglah kita kemudian tatkala kita enggan untuk memperbanyak istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namanya manusia, pasti tempatnya salah dan dosa. Namanya manusia, tempatnya khilaf. Maka hendaklah kita juga pun mencontoh manusia pertama, Nabiullah Adam alaihissalam. Tatkala ia salah, ia mengakui kesalahannya. Kemudian ia mengakui pertobatannya kepada Allah. Nabi Adam berkata, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Namun di satu sisi ada makhluk yang Allah juga ciptakan yang juga sama-sama berbuat salah, tapi enggan untuk mengakui kesalahan, enggan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah yang kita kenal dengan iblis, aba wastakbar wa kana minal kafirin. Adam dan iblis sama-sama berbuat kesalahan. Adam dan iblis sama-sama melanggar daripada apa ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam bertobat kepada Allah, iblis enggan taubat. Kemudian ia takabur, sombong ke hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas tentulah kita manusia mengikuti daripada manusia pertama, Nabi kita Nabiullah Adam alaihissalam. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang terakhir, Allah berfirman, inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin, yaitu senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan Allah Subhanahu wa taala senantiasa dijalankan. Ketentuan Allah, perintah Allah senantiasa ia laksanakan. Larangan Allah senantiasa ia jauhi. Maka demikian, tatkala kita memperbanyak doa ini, mengamalkan ibadah-ibadah yang ada dalam doa ini, semoga Allah Subhanahu wa taala ijabah doa-doa kita. Semoga Allah terima amal-amal ibadah kita, sehingga Allah mempertemukan kita kelak bukan hanya di dunia tapi juga di surganya Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، والصلاة والسلام على الهادي الأمين نبينا وشفيعنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. Masyaallah muslimin sidang jamaah salat Jumat yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di Sayyidul Ayyam ini, di hari Jumat ini, hendaklah kita memperbanyak salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita memperbanyak kalimat pertaubatan kita, istighfar kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah mengampuni dosa-dosa kita,
mengampuni kesalahan kita yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. ربنا توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين وأدخلنا الجنة مع الأبرار برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وأقيموا الصلاة.